Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah Dhani mau menshoot pandangan lingkungan sekitarnya. Nah, inilah PAM atau Hack Cherry Mini yang ownernya Abah Dhani Sumedang. Begitu, cukup lumayan. Yang tadinya ini rak-rak akuariumnya berjumlah 20 sampai 25 akuarium ya, dengan raknya ini sekitar 5 ya. Yang tadinya berasal tempatnya itu di dalam rumah, sekarang di samping rumah. Ini bersatu dengan ruang kerja Abah Dhani begitu, untuk suatu pengeditan video atau ruang kerja pelaporan data dan sebagainya begitu ya, untuk kesehariannya. Untuk jenis ikan sekarang ini yang dikembangkan yaitu jenis Plati dan Moli begitu. Kalau dulu setahun 2013 Abah Dhani itu berawal dari jenis ikan Ciklasoma ya, ikan jenis Ciklasoma seperti Simpilum ya, pecai, manakuin, redevil dan sebagainya. Kebanyakan untuk ikan Ciklasoma itu berasal dari Amerika Latin, terutama di Honduras ya, Honduras, Meksiko gitu ya. Seperti manakuin ya, sekarang udah tersebar di Sungai Citarum begitu, terutama di Raja Mandala kalau Jawa Barat itu ya. Mungkin di Saguling juga banyak yang namanya jenis ikan manakuin sama redevil itu. Soalnya Abah Dhani sempat main ke bendungan, kawasan bendungan Jatiluhur, yang namanya ikan redevil itu sejenis ikan hias juga, cuman sedikit predator ya, agak galak gitu ya. Itu tersebar merajai di seputaran kawasan bendungan Jatiluhur gitu. Ini juga yang dikembangkan itu jenis Plati dan Mori Moli ya, yang pernah ditampilkan di video sebelumnya. Ini berasal dari Honduras ya, Amerika Latin gitu ya. Pokoknya jenis-jenis ikan Plati dan Moli gitu ya. Kalau orang kampung sini sebutnya itu impun ini katanya, impun luar negeri katanya. Malum kalau orang kampung kan belum tahu semuanya ya jenis ikan begitu ya. Itu impun nagri katanya, kayak disamakan dengan ayam nagri begitu. Iya ya. Jadi untuk ikan hias ini crossing ikan. Kalau untuk di lokalan ada juga yang namanya ikan badut ya, ikan Sumatera Baja itu lokalan ya, itu juga indah untuk dibudidayakan gitu. Ini pembersih kaca begitu ya. Ini memasukkan sapu-sapu pembersih kaca ini dikembangkan skala ekspor juga begitu.
Sempat dulu tuh ngembang-biakan sampai beranak gitu lah secara intensif ya di akuarium. Sebetulnya kalau di alam ini untuk Brasmut ini ya eh, sangat gampang membudidayakannya. Yang penting ada bambu-bambu begitu tempat berlindungannya atau semacam pagar yang ditanam, itu bisa beranak di sana. Soalnya sempat gitu Abah juga panen ikan nila, ternyata ngejubel itu Brasmutnya ini ya, ikan sapu-sapu hiasnya. Terus ini apa yang video selanjutnya menangin masalah settingan akuarium untuk ikan plati atau moli gitu kan. Yang penting untuk ikan moli dan plati ini bisa apa saja ya settingannya. Ya bagusnya sih ada tanaman ya semacam ini anubias. Kenapa kok pemilihannya anubias bukannya kayak spiralis gitu kan, kabomba gitu ya. Nah, karena ini berhubungan dengan ini ya, dengan penyiraman matahari lagi, penyinaran lampu begitu harus cukup gitu ya. Kalau untuk jenis ini cukup kuat ya, walaupun low rendah pencahayaan masih bagus untuk tumbuhnya gitu. Beda dengan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhan air yang lain yang memerlukan pencahayaan high yang tinggi atau medium begitu. Nah, ya berhubung dengan cost juga gitu, penghematan efisiensi gitu kan. Juga peran dari CO juga itu sangat penting sekali untuk tumbuh kembangnya tumbuhan air atau gitu. Dan di bawah apa yang telah di shoot di video sebelumnya ada settingan jenis Afrika ya. Ya ini jenis ciklit ya, jenis ciklit lemon ya. Dan niasa. Kenapa harus settingannya ada substratnya, ada batu-batuan karang begitu ya, dan pasir Bali ya. Ini tiada lain untuk mempertahankan pH agar selalu tinggi begitu ya. Kebanyakan sih asal piara dan akhirnya nggak sesuai dengan keinginan gitu, nggak ikan mati gitu kan. Ini ada maksud ya untuk settingan seperti ini gitu. Ini seputaran hatchery di dalam gitu, di dalam hatchery atau farm kecil ini gitu ya. Ini untuk di luaran kebetulan lagi hujan begitu ya. Itu ada kolam kecil gitu ya. Di sini bukan hanya sekedar ikan penghias. Di sini itu ada suatu kesinambungan atau sinergitas ekosistem begitu. Di setting ada tumbuhan seperti ada itu ya, di sebelah pojoknya itu ada tumbuhan, terus ada batu-batuan tuh yang putih ya, terus ada semacam akar-akaran ya, rumpun lah. Di sana tempat bersembunyinya ikan-ikan yang mau bertelur atau bersembunyi anak ikan, atau ikan yang masih mentalnya masih kurang ya, bersembunyi di sana.
Nanti secara perlahan juga kalau mentalnya sudah bagus dia akan berenang ke sana kemari gitu, malah bisa jinak begitu. Untuk pengembang biakan di dalam kolam ini. Nah ini biotop ya, yang dulunya itu di rak kayu gitu, sekarang ditempel, disatuin sama tembok bangunan begitu ya. Terus ini ada tumbuhan gitu kan. Tumbuhan-tumbuhan ini sinergitas dengan lingkungan setempat ya, judulnya juga sinergi farm dengan lingkungan. Tuh yang di belakang kelihatan itu ada pohon rambutan, sudah mau musim rambutan di kaki gunung men di sini tuh. Jadi ekosistemnya sangat baik untuk pengembangbiakan hewan atau ikan gitu, masih alami men. Nah ini banyak tumbuhan karena rencana itu mau dikembangkan lagi untuk hatchery ini. Selain membudidayakan ikan hias, juga mengembangkan bunga-bunga ya, seperti yang tampak ini ya, ada bunga ros gitu kan. Nah itu ada pohon blingbing ini yang rencananya tuh nantinya mau dibikin bonsai. Tapi karena Abang sudah bukan malas, karena kesibukan yang nggak bisa menangani ya, akhirnya ya tumbuh gede. Nah ini semacam ini ya, bunga-bunga ini kalau di sekitar Kampung Aba ini banyak sekali ya. Di jalan-jalan, di kaki gunung, di pekuburan juga banyak nih tumbuh untuk bunga ini gitu ya. Nah sekarang pada ngambilin gitu ya, nanti hunting sama masyarakat untuk ke penghias halaman rumah begitu ya. Itulah kalau lagi booming, alam juga jadi korban begitu ya. Mestinya dikembangkan, dibiarkan, bukannya dibabad habis, disakan. Tapi ya yang lain juga pingin begitu ya. Ya itulah. Nah, seperti dulu yang namanya lingkungan di sekitar PAM ini banyak borong-borong berkicau gitu ya, semacam ciblek gitu kan. Ternyata sekarang sudah nggak ada gitu ya, udah pada dikurungin disangkarin gitu. Dulu tuh masih sempat menyaksikan burung-burung tuh di pohon-pohon tuh yang namanya ciblek itu. Sekarang udah nggak ada gitu, dibabad habis gitu. Dulu yang namanya Sumedang ini terkenal dengan anis. Sumedang sekarang tinggal kenangan gitu ya, nggak ada sekarang namanya anis gitu ya, burung anis ya gitu ya. Harapan ya ada suatu keseimbangan, jangan hanya mengambil, menangkap yang ada di alam, tapi harus dikembangkan gitu di alamnya juga agar tidak punah secara alam. Kalau yang ini kolam lobster, kolam lobster ini terlalu kecil kalau menurut Abah, ini terlalu kecil untuk lobsternya, untuk mengembangbiakin lobster ya. Tapi ya ini suatu percobaan.
kalau toh ini bagus, karena saya urus dari 7 bulan yang lalu, dari ukuran kurang lebih ya. Dari mulai netas karena indukannya udah kabur, cuman dari satu indukan hingga banyak gitu. Sudah di video sebelumnya sudah ditayangkan untuk lobsternya gitu ya. Ya, kita kembali ke dalam untuk menuju lingkungan selanjutnya. Ya, tuh tidak hanya membudidayakan atau merawat ikan hias, juga ada bunga-bungaan gitu. Nah, di seputar lingkungan PAM dan IPIS-nya ini seperti aglonema ya. Kalau dirawat dengan baik akan muncul warna yang sangat indah gitu dipandang mata. Begitu. Ini jana kembang juga, jana kembang lagi, jana bolong juga ada, sudah tumbuh baik. Gitu tuh, merah gitu ya. Berbagai macam jenis bunga ada gitu. Kebetulan ini yang merawat intensifnya itu istri yang jagonya untuk perawatan kembangnya atau bunga gitu ya. Nah, kalau ini lingkungan sekitar PAM dan IPIS ada tebing-tebing gitu ya. Ini biasanya ramai ya, anak-anak di sini berkumpul. Kebetulan turun hujan, jadi pada pulang. Nah, ini namanya sinergi lingkungan dengan PAM. Nah, gitu. Ini bunga-bunganya sempat juga jadi konten buat Abah untuk aglonemanya begitu ya. Nah, ini puring ya, jadi berbagai macam jenis puring ada. Begitu, bunga-bunga juga. Berbagai macam bunga ada. Penghias halaman rumah lagi ya. Ini kolam. Bulan di sini untuk air tuh melimpah. Nah, baru turun hujan, saudara-saudara. Pohon kelapa juga masih ada. Terus tumbuhan di luar juga ya, kembang-kembang bonsai dan sebagainya juga ada. Kembali ke hek cherry. Ya, kalau hek cherry itu tentu besar kayak pabrik begitu. Kalau ini mah bukan hek cherry mini begitu. Nah, silahkan saudaraku untuk melihat gerakan-gerakan ikan, menyaksikan ini kebetulan masih nggak pakai pencahayaan ya, tapi masih bisa dapat dilihat sama sih. Nah, ini untuk settingan ikan cikrit gitu.